Ya saudara-saudara, alhamdulillah saat ini kita berada di lahan yang terdapat di Dusun Dauan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dan lahan yang di depan kita ini adalah lahan yang berusia 80 HST dan digarap oleh Pak Soko ya, Pak Soko ya. Kita ketemu sama petani Pak Soko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini kita sambil nanya-nanya Pak ya. Panjenengan sebelah sini, Pak. Nah, jadi biar latar belakangnya itu. Ya. Nah, saya mau nanya Pak, terus terang ini kan menggunakan Red Seal Pak ya? Ya betul. Sudah berapa kali aplikasi Pak? Untuk aplikasinya itu saya mulai aplikasi pertama itu umur sekitar 25 hari. 25 hari yang pertama ya. Terus saya selangi setiap 1 bulan. Setiap satu satu minggu ya. 4 kali. Setelah itu ini selang 2 minggu cuma 2 kali, berarti baru 6 kali. Baru 6 kali aplikasi ya. Jadi yang 4 yang pertama itu intervalnya 1 minggu. 1 minggu, setelah itu yang 2 minggu. 2 minggu sekali, berarti baru 2 kali semprot. 6 kali ya, 80 HST Pak. Ini saya terus terang tertarik dengan cerita Bapak tadi tentang tikus Pak. Ini kalau kita lihat ini kan yang sebelahnya ini kan habis Pak, nak tikus Pak. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya, tikus itu kan biasanya kan sukanya kan padi waktu bunting kan gitu kan. Padi itu waktu kan bunting. manis kan gitu. Manis ya. Memang saya aplikasi itu saya sendiri juga heran. Iya. Orang itu kan memang bukan buat obat tikus kan sebenarnya. Itu cuman pupuk, untuk pupuk atau bisa dibilang untuk suntuk dan sebagainya lah. Kalau suntuk saya udah percaya ini udah bagus lah. Tapi kan kalau saya bilang anti tikus saya juga nggak berani, masa belum panen. Tapi kalau bisa jenengan lihat yang sebelah sini kanan kita ini kita itu dibandingkan dengan padi yang saya yang cuma 1000 meter ini dengan padi yang sekitar 2000 meter yang varietasnya itu bestari, yang situ bagendit, padahal itu lebih keras batangnya yang bestari. Tapi saya juga heran kenapa kok makannya yang sini dihabiskan, kok tempat saya enggak. Saya juga heran gitu sendiri kan gitu. Padahal seharusnya kalau dipikir-pikir mestinya tikus milih yang ini. Ini kan lebih mudah, mestinya lebih suka yang manis yang lebih mudah, terus batangnya lebih lunak, lebih lunak, tapi milihnya yang situ ya. Tapi kok milih yang ini, saya juga heran. Jadi itu udah mau habis, tinggal pinggirnya saja. Ini sudah habis Pak. Ini sama tikus Pak ya? Iya, tikus semua. Loh ini saya lihat tanamannya kan masih berdiri Pak. Tikusnya itu ngapain Pak? Iya, emang tikus itu kalau di sini tuh yang kecil-kecil tuh biasanya manjat terus motong. Terus yang di bawahnya itu yang betina atau yang jantannya yang besar-besar itu yang dia yang makan atau membawa ke nampani liangnya. Iya, nungguin biasanya gitu. Begitu. Itu bisa dilihat kalau waktu habis maghrib atau sebelum subuh itu kayak gitu model gitu tikus ya. Itu begitu. Dulu sempat ada tikus juga dulu ya. Sempat dulu awal-awalnya masih padi-padi yang baru sekitar sebulan itu ada. Oh gitu ya. Itu ada. Tapi setelah disemprot. Tapi setelah saya semprot itu saya sengaja nyemprot itu bukan maksudnya biar tidak ada tikus, itu kan tanamannya pendek. Tapi kan sudah mau cerubus, tak semprot lagi, maksudnya biar cepat tinggi gitu aja. Tapi ternyata ada efek yang lain. Yang dimakan tikus itu biasanya sifat tikus itu kalau sudah makan di satu tempat itu biasanya yang dihabiskan di situ sekitarnya, terus diteruskan kan gitu. Tapi itu saya semprot ternyata dia berhenti juga pergi makan. Saya juga agak sedikit nggak percaya, tapi karena obat itu tidak, saya nggak ngerti juga sebenarnya. Tapi kenyataannya kayak gitu, nanti bisa dilihat. Bisa keliling itu ternyata makan yang kayak gitu. Ya, jadi ini kalau kita lihat berarti ada 1 kotak ini, terus 2 kotak itu sudah habis ya dimakan tikus ya. Tinggal pinggirnya aja. Tinggal pinggirnya ya. Sama ini ya. Ini ternyata ini juga sudah diserang tikus ini ya. Ini tengah ini sudah habis Pak ya. Tinggal pinggirnya ini ya Pak ya. Terus ini kemarin bibit kan juga yang sebelah pinggir tak semprot pakai Red Seal juga. Gitu. Tapi cuma pinggir karena saya lihat pengalaman yang di bawah. Itu kan kok enggak dimakan tikus, apa mungkin di tempat bibit juga enggak dimakan juga. Gitu ya. Ternyata tak semprot ya lumayan aman ya. Ini berarti punya jenengan juga nih benih ini. Saya kan jual benih juga. Gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat itu Pak, yang sudah berindil sana itu Pak, sudah tanamannya habis, itu dipanen juga karena tikus jangan-jangan? Dulu yang sebelah sana itu memang karena sini tuh tempat tikus yang paling seneng daerah sini. Karena apa? Petaninya itu kalau nanam enggak mau serompak kan gitu. Gitu. Kan? Jadi pindah-pindahan itu. Dulu yang sebelah sana itu sebelah baratnya yang tanaman masih muda itu juga dimakan tikus. Gitu ya. Dia segera dipotong ya, paling kayak gini tuh dipotong karena apa? Dia takut keduluan tikus kan gitu. Takut keduluan tikus ya. Jadi takut habis. Terus yang bawahnya itu juga. Bawahnya itu juga. Iya. Ini memang belum final Pak ya. Tapi kalau tikus itu saya enggak bisa bilang panen kalau belum bawa pulang. Iya, benar juga ya. Ya benar juga. Tapi ngelihat dari gelagat ini harapannya lebih besar ya. Walaupun kepastian belum. Biasanya kan kalau kayak begini itu kita itu
gini aja masih neratap istilahnya. Iya, masih deg-degan gitu ya. Kita nggak bisa jamin 10% aja nggak berani. Gitu ya. Itu panen. Iya, karena tempat saya yang lain yang sebelum saya semprot itu pun kurang 2 atau 3 hari panen aja udah habis. Oh gitu ya. 2000 meter saya cuma dapat 6 kg beras. Oh gitu ya. Terus segitu. Kembali ke masalah penggunaan Red Shield, Pak. Ini penggunaan Red Shield 6 kali. Nah, terus apalagi Pak ini yang dengan menggunakan Red Shield panjenengan pengurangannya apalagi nih Pak? Pupuknya gimana Pak pupuknya? Biasanya gimana? Untuk 1000 meter itu biasanya 80 sampai 1 kuintal. 1 kuintal ya. Itu terbiasa petani sini. Kalau kurang dari itu biasanya itu hasilnya jelek kan, gitu ya. Ini cuma saya kasih 40 kilo, saya aplikasi 2 kali. Oh gitu ya. Berarti separuhnya pun nggak ada ya? Ya enggak ada. Enggak ada kan, separuh kurang ya. Saya nyoba aja gitu. Cuma 40 kilo ya. Kilo. Itu dari 1000 meter ini Pak berarti. Itu 1000 meter lebih dikit. Oh, lebih ya. Oh, ini kan 2200-an sekitar 11-an. Oh, gitu ya. 1100 lah. Oh, gitu. Ya. Itu, apalagi Pak penghematannya Pak? Penghematan yang jelas satu nek dalam segi hati rada ayam. Tidak kena tikus. Inser sama sundep ya. Ya, karena di ini ada 1-2 yang beluk, ini gimana Pak? Kalau ini tak anggap enggak ada. Dianggap enggak ada ya. Karena biasanya kalau kena beluk, terutama varietas itu Bagend itu biasanya kalau mau dandan itu setelah mau bunting. Itu biasanya itu varietas itu Bagend itu biasanya kena semua gitu. Kena itu bisa mengurangi hasil itu bisa sampai 40% itu. Oh gitu ya. Iya, beluk itu di sini memang endemis sekali. Oh, berarti ini bisa dianggap nggak ada gitu ya. Nggak ada, cuman berapa itu yang beluk. Iya. Itu satu. Itu saya enggak sama sekali saya enggak pakai pestisida untuk beluk. Padahal biasanya saya pakai regen tabur atau furadan atau spontan atau yang lain-lain lah buat kimia itu. Iya, ini nggak pakai ya. Dan sekarang yang paling bagus ada keluaran terbaru pabrik apa ya kemarin ya, Primaton entah apa itu, saya enggak pakai. Biasanya pakai itu. Bisa pakai. Tapi ya walaupun dipakai ya lumayan aman tapi masih kena juga walaupun nggak begitu banyak. Tapi ini kan nyicil saya enggak kosnya nggak masuk ke pengeluaran ke pestisida untuk saya nggak sama sekali. Tapi pakainya Red Shield ya. Terus biasanya kan saya padi bunting itu kan saya semprot pakai untuk obat jamur ataupun untuk yang bening, istilah bahasa itu bening nih padi sama daunnya. Tapi ini enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Saya enggak sama sekali enggak pakai. Biasanya itu apa Pak yang Bapak pakai Pak? Biasanya kalau sini tuh kan banyak sini tuh semua pabrik memang masuk sini. Karena sini tuh memang endemis segala macam penyakit loh. Iya. Ya kayak folikur, kayak skor atau yang lain-lain itu saya pakai sebenarnya. Sekarang ini nggak pakai? Ini nggak pakai. Tapi hasilnya gimana Pak? Nek lihat penampakan saat ini lumayan bagus, cantik ya. Cantik itu daunnya juga bersih. Tapi nanti saya bisa belum pastikan rendemennya nanti bagus atau enggak. Nanti gitu ya. Bisa bersaing enggak dengan yang lain-lain itu. Nanti kalau bisa berarti ya bisa dilanjutkan untuk pemakaian itu. Oke. Terutama terus ada lagi nggak Pak yang ingin Bapak ceritakan tentang tanaman ini Pak? Mungkin untuk saudara-saudara kita ini yang lain Pak. Ya ini untuk padi saya ini, itu kan saya masa tanamnya kan telat itu sebenarnya. Untuk masa tanam bibitnya. Mestinya saya itu nanam bibit itu ya umur 18 atau 20 hari pindah tanam kan dari bibit. Tapi ini kemarin karena ada sedikit turahan benih, saya menjual benih, itu umurnya sekitar 40 atau 50 hari itu saya tanam. Saya tanam biasanya kalau padi tua itu masa vegetatifnya kan nggak cepet, biasanya sudah habis. Terus paling satu batang itu anak-anak cuman paling berapa 5 atau berapa lah itu. Tapi ini lumayan banyak. Jadi intinya ini tidak biasanya kalau biasanya umur tua ditanam kan langsung kembang. Keluar bunga. Ini enggak. Oh gitu ya. Berarti kan dia masih punya kesempatan lagi untuk keluar anakan. Vegetatif lagi. Iya, anakannya keluar ya. Keluar lagi. Gitu. Padahal ini benih tua. Mungkin nih benihnya lebih muda mungkin lebih bagus. Gitu ya. Oke. Amin. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Dan ini lumayan bagus. Mungkin karena tua ini sini kan juga pendek-pendek bisa jenengan lihat. Iya. Tapi mungkin kalau muda itu bisa lebih tinggi lagi mungkin. Gitu ya. Ini benih tua ya. Nggih. Tapi ya, biasanya kan Bagend itu ya kena kresek. Itu biasanya itu kena. Oh gitu ya, Bagend itu rawan kresek ya? Sebenarnya enggak rawan juga. Lebih lumayan itu daripada IR64. Oh, IR64 yang paling banyak kena kresek ya. Kresek atau ini bestari juga ini kena semua ya. Ini kena semua kena kresek ya. Ya, ini bestari ya. Dan kresek itu kan walaupun dipakai obat jamur kan nggak bisa hilang. Ya, nggak efisien. Tapi ini saya nggak pakai, lumayan aman. Aman ya. Lumayan dari aman. Kresek hawar itu aman ya. Alhamdulillah, nggih.
Ini tinggal nanti tikusnya ini kalau sudah bawa pulang, kalau ini panen berarti memang benar-benar aman gitu. Aman. Ya. Tapi paling tidak kalau sekarang ini kita sudah bisa lihat nyicil ayam ya Pak ya, nyicil ayam karena ternyata kok tikusnya pergi dan memilih yang lain gitu ya. Ya mudah-mudahan memang ini Pak, memang pergi Pak ya. Ya. Baik Pak, itu aja yang ceritain Pak. Ya sementara itu dulu ya. Ya baik saudara sekalian, ini apa namanya? Liputan kita di Klaten ya. Ini di selatan Pasar Delanggu ini dan kita timur ya. Timur Pasar Delanggu ya, dan ini kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Insya Allah nanti akan kita mungkin kalau perkembangannya bagaimana akan kita laporkan ya. Kan kalau memang misalnya ini bisa memberikan harapan yang baik bagi petani, itu adalah karena sudah saatnya petani sejahtera. Sudah saatnya belum Pak petani sejahtera Pak? Belum, sama sekali belum sejahtera. Seharusnya kok Pak? Seharusnya sejahtera. Seharusnya sudah. Sudah terlalu lama tidak sejahtera. Tapi kenyataannya belum Pak ya? Belum. Ya terima kasih Pak Suko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.